Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan organisasi perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pertanahan. DPUPR Prakim Kota Mojokerto dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Mojokerto melalui Sekretaris Daerah. DPUPR Prakim Kota Mojokerto terdiri dari 4 bidang, yakni bidang bina marga, bidang penataan ruang, bangunan dan bina konstruksi, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta bidang sumber daya air. Pada kesempatan magang ini, saya ditempatkan di DPUPR Prakim Kota Mojokerto sebagai tim penyusun rencana detail tata ruang oleh Mitra Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Kegiatan yang saya lakukan selama menjalani magang di DPUPR Prakim Kota Mojokerto diantaranya koreksi tipologi digitasi peta pola ruang RDTR Kota Mojokerto, survei kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR, pengerjaan peta satuan kemampuan lahan SKL, koreksi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI pada tabel ITBX RDTR Kota Mojokerto, dan pembinaan tata ruang melalui akun sosial media. Berikut beberapa poin SDGs yang saya temui selama menjalani magang di DPUPR Prakim Kota Mojokerto. Bagaimana implementasi yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR Prakim Kota Mojokerto yang dikaitkan dengan SDGs? Terkait dengan SDGs, kita pemerintah Kota Mojokerto ini sudah mengarah ke SDGs, pencapaian SDGs nomor 11 dan 13. Kalau yang nomor 11 itu terkait kota dan permukiman yang berkelanjutan. Jadi pemerintah Kota Mojokerto ini berupaya memenuhi SDGs yang nomor 11. Salah satunya dapat dilihat dengan penanganan permukiman kumuh di beberapa wilayah di Kota Mojokerto, termasuk seperti menyediakan seperti sanitasi layak yang harus ada di setiap lingkungan permukiman dengan adanya kalau di kampung-kampung itu namanya instalasi pengolahan limbah. Jadi diletakkan di bawah jalan begitu. Itu salah satu upaya permukiman kita menerapkan konsep berkelanjutan. Selain itu terkait dengan kota juga di dalam perencanaan tata ruang kita untuk mencapai SDGs ini kita sudah wujudkan atau sudah cantumkan begitu di dalam indikasi program perencanaan tata ruang. Jadi seperti penyediaan RTH, kemudian ada penanganan bencana banjir, itu salah satu upaya untuk mencapai kota ini berkelanjutan. Terus kemudian terkait SDGs yang nomor 13 itu penanganan perubahan iklim. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan iklim itu banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim itu. Salah satunya dari penggunaan lahan, kemudian alat transportasi, kemudian ada lahan pertanian dan juga lahan-lahan pengolahan sampah. Itu semua bisa memicu adanya perubahan iklim atau dalam hal ini emisi gas rumah kaca. Jadi kalau di Kota Mojokerto ini penanganannya masih belum secara signifikan, tapi sudah ada usaha untuk menuju penanganan perubahan iklim. Kalau yang terjadi di Kota Mojokerto seperti banjir ya. Banjir ini salah satu faktor begitu, salah satu faktor yang harus ditangani melalui perubahan iklim. Nah, seharusnya untuk menangani banjir ini tidak ada perubahan atau minim perubahan penggunaan lahan yang ada di Kota Mojokerto. Jadi dulunya di Kota Mojokerto ini banyak lahan pertanian, sekarang sudah berubah menjadi lahan terbangun. Nah, ini salah satu upaya yang harus diminimalisasi oleh pemerintah Kota Mojokerto agar tidak timbul begitu ya perubahan iklim yang lainnya seperti itu. Mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Testimoniku selama magang di DPUPR Prakim Kota Mojokerto cukup berkesan karena di sini menjadi peluang saya untuk mengimplementasikan ilmu perencanaan pada tata ruang wilayah secara real. Dan ini sangat selaras dengan tujuan dari SDGs ke-11 yaitu kota dan permukiman berkelanjutan, di mana tujuannya membentuk perencanaan kota
yang inklusif. Saya berperan dalam mewujudkan SDGs tersebut dengan bagaimana mengimplementasikan ilmu saya melalui analisis tata ruang serta ikut serta dalam pengendalian tata ruang di Kota Mojokerto melalui Kampapanan. Halo, selamat pagi. Nah, di sini saya Ahmad Rosmi Hidayat. Hari ini merupakan magang saya terakhir di Dinas PUPR Prakim Kota Mojokerto di Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Nah, selama magang ini saya sering sekali untuk bukan sering ya, saya tiap hari menggunakan moda transportasi umum yaitu Transjatim. Di depan itu adalah halte Jabaran 2 kalau mengarah ke Mojokerto, dan yang di sebelah sini itu adalah halte Jabaran 1 untuk yang mengarah ke kota Surabaya. Dan berikut adalah jam operasional Transjatim. Transjatim merupakan sebuah sistem transportasi umum berupa bus raya terpadu atau BRT yang beroperasi di wilayah Jawa Timur. Untuk saat ini, Transjatim melayani rute di kawasan Gerbang Kertosusilo, yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Transjatim merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan SDGs nomor 11, yakni Kota Permukiman Berkelanjutan. Transjatim memiliki tujuan diantaranya mengurangi kemacetan, menyediakan aksesibilitas yang lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur. Fasilitas yang dimiliki oleh Transjatim sangatlah lengkap, diantaranya aplikasi Transjatim Ajaib yang terintegrasi, kamera pengawas, tabung apar, AC, audio interaktif, palu pemecah kaca, dan layanan pengaduan. Selain itu, Transjatim memiliki tarif yang sangat murah, di mana Rp5.000 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar atau mahasiswa. Transjatim mendukung pembayaran tunai maupun non-tunai melalui QRIS. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa.